Kedua, Muhammad Andika Tandingkan Pak Andika dengan Anies. Waduh. Ini sudah 1 bulan, sebentar lagi 1 bulan. Partai Demokrat dan PKS bakal gigit jari dengan munculnya nama mantan Panglima TNI Andika Perkasa sebagai bakal calon wakil presiden mendampingi Anies Baswedan dalam Pilpres 2004 yang akan datang. Andika Perkasa dinilai memiliki peluang besar untuk menjadi bakal cawapres Anies. Apalagi menyusul adanya sinyal dari Partai Nasdem sebagai partai pengusung Anies yang akan bertemu secara langsung dengan menantu mantan Kepala BIN Hendro Priyono tersebut awal tahun nanti. Bahkan secara terang-terangan Nasdem mengakui kalau Andika memiliki tempat istimewa bagi Nasdem. Meskipun Nasdem menyerahkan sepenuhnya soal cawapres kepada Anies, namun kemungkinan Nasdem lebih enjoy bila duet Anies Andika terjadi. Wacana menduetkan Anies Andika bukanlah hal yang baru. Beberapa waktu yang lalu, bahkan ada relawan pendukung Anies yang secara langsung mendukung Andika Perkasa untuk menjadi cawapres Anies. Namun, pada saat itu Andika tidak merespon secara serius karena posisinya masih sebagai Panglima TNI. Relawan Anies angka 24 yang menandingkan Pak Andika dengan Anies. Waduh. Ini sudah 1 bulan, sebentar lagi 1 bulan ini Pak. Saya nggak tahu. Yeah. Saya benar-benar nggak pernah ketemu juga. Dan dengan purna tugasnya Andika saat ini, maka peluang menduetkan Anies Andika makin terbuka lebar. Beberapa kalangan bahkan menilai Andika memiliki syarat dan peluang terbesar menjadi pendamping Anies karena memiliki track record yang jelas, cemerlang, dan mantan Panglima TNI. Nasdem sendiri mengakui banyak persamaan antara Nasdem dengan Andika Perkasa. Andika Perkasa sendiri sebenarnya sudah masuk nominasi capres yang bakal diusung Partai Nasdem dalam kongres beberapa waktu yang lalu. Yang mana dalam kongres tersebut muncul 3 nama sebagai capres. Anies Rashid Baswedan. Kedua, Muhammad Andika Perkasa. Ketiga, Ganjar Pranowo. Dan akhirnya Nasdem pun memutuskan Anies Baswedan. Bisa saja masuknya nama Andika Perkasa sebagai nominasi capres dalam Kongres Partai Nasdem beberapa waktu yang lalu sebagai isyarat untuk melirik Andika sebagai cawapres Anies. Apalagi dengan kondisi masih alotnya tarik-menarik antara rencana Partai Koalisi Perubahan soal posisi cawapres, maka posisi Andika dianggap alternatif pilihan yang tepat. Selain karena akan mampu menjadi pelengkap kekurangan pada Anies, Andika juga bisa berada dalam posisi netral tanpa memiliki unsur parpol manapun. Lalu bagaimana dengan nasib PKS dan Demokrat?
PKS sendiri meskipun menginginkan kadernya Ahmad Heriawan sebagai cawapres Anies, namun kelihatannya tidak terlalu ngotot. Karena selain sudah memiliki kedekatan dengan Anies, PKS juga tentu sudah berhitung soal peluang bila menduetkan Anies Aher. Bahkan PKS tidak mempersoalkan setiap nama cawapres yang muncul saat ini sebagai pendamping Anies, karena PKS memiliki keyakinan apapun pilihan Anies, tentu PKS akan menerima. Soal munculnya nama Andika pun, PKS mengakui kalau nama Andika dibahas dalam deal kecil koalisi perubahan yang akan dibentuk. Bagaimana dengan Demokrat? Dibanding PKS, Partai Demokrat sudah dari awal memperlihatkan kengototannya untuk ikut koalisi perubahan mengusung Anies sebagai capres. Namun, dengan keinginan menjadikan Ketua Umum Partai Demokrat AHY sebagai cawapres Anies, bahkan Demokrat meyakini kalau Anies berpasangan dengan AHY, maka peluang menang lebih besar, dan Demokrat dipastikan akan all out untuk memenangkannya. Sikap ngotot Demokrat untuk menjadikan AHY sebagai cawapres Anies sangat terlihat jelas dari berbagai statement dan monitor politik mereka, terutama di media sosial. Bahkan Partai Demokrat terlihat beberapa kali memiliki pandangan berbeda, bahkan saling sentil dengan Nasdem yang selalu membuka peluang bagi tokoh lain untuk menjadi pendamping Anies. Demokrat seolah ingin mengunci posisi cawapres hanya untuk partai dalam koalisi perubahan yang akan terbentuk. Dan pastinya nama AHY seolah menjadi keharusan sebagai pendamping Anies. Bahkan dengan munculnya nama Andika sebagai cawapres pun, Demokrat tetap tidak bergeming dengan keinginannya untuk tetap menjadikan AHY sebagai cawapres Anies, dengan dalih merupakan suara kader dan arus bawah. Bila kita bandingkan antara Andika dan AHY, tentu dari segi pengalaman dan kematangan, Andika lebih unggul. Pengalaman Andika sebagai Panglima TNI tentu tidak bisa dianggap remeh, karena merupakan sebuah prestasi yang besar dan tidak semua orang bisa mencapai itu. Sementara AHY hanya memiliki modal politik sebagai Ketua Umum Partai Demokrat, sementara pengalaman lainnya belum terlihat jelas. Lalu bagaimana kalau memang terjadi Nasdem dan PKS sepakat mengusung Andika Anies? Apakah Demokrat akan legowo? Atau akan memilih keluar dari rencana koalisi perubahan? Tidak lama lagi, semua akan terjadi.